Kali ini kita akan membahas tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disingkat SBY periode kedua. Jadi anak-anak, teman kalian akan mempresentasikan masa pemerintahan SBY Budiono. Baik, kelompok 4 dipersilahkan. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia pada periode kedua pada tahun 2009. Pada pemilihan presiden tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi kandidat dari Partai Demokrat dan mendapat dukungan dari berbagai partai politik dalam koalisi. Pada kampanyenya, Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pencapaian ekonomi dan stabilitas selama periode pertamanya, serta berkomitmen untuk melanjutkan reformasi dan pembangunan nasional. Meskipun situasi dunia masih diliputi oleh krisis ekonomi, mari kita bertekad dan bekerja lebih keras agar 5 tahun ke depan menjadi kebangkitan baru bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono dalam meraih dukungan dari sejumlah partai dan pemilih yang melihatnya sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi turut berkontribusi pada terpilihnya kembali sebagai presiden periode kedua. Pada pemilu 2009, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua 2009 sampai 2014 dengan didampingi Wakil Presiden Profesor Dr. Budiono, dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 dan dibubarkan pada tanggal 20 Oktober 2014. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sebagai Wakil Presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa program periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono 2009 sampai 2014, yaitu yang pertama sosial ekonomi, fokus pada penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan masalah sosial. Yang kedua, pembangunan infrastruktur, lanjutan dari program infrastruktur dengan penekanan pada konektivitas antar wilayah. Yang ketiga, energi dan lingkungan, upaya meningkatkan keterlanjutan energi dan perlindungan lingkungan, termasuk pengembangan energi terbarukan. Keempat, pembaharuan hukum, reformasi sektor hukum untuk meningkatkan keadilan dan ketertiban. Perlu diingat bahwa evaluasi terhadap program kerja Susilo Bambang Yudhoyono dapat bervariasi dan pendapat mengenai keberhasilannya bisa subjektif tergantung pada perspektif masing-masing. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua, Presiden mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu pertama, kebijakan ekonomi. Selama 10 tahun berkuasa, SBY berhasil mencetak prestasi besar di bidang ekonomi dengan membawa Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20. Bank Dunia bahkan mengelompokkan ke dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan daya beli masyarakat. Kedua, kebijakan sosial. 1. Presiden Yudhoyono yang berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan Aceh. 2. Pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi. 3. Dibuat undang-undang mengenai pornografi dan provokasi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Kemudian keberhasilan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu yang pertama, angka pertumbuhan ekonomi tercatat masih tinggi yakni di kisaran 5-6%. Yang kedua, sektor investasi juga meningkatkan dari 23% pada 2004 menjadi 31% pada 2013. Yang ketiga, kinerja sektor perbankan menunjukkan peningkatan yang cukup. Keempat, persentase angka kemiskinan menurun dari 16,66% pada 2004 menjadi 11,23% pada 2014. Yang kelima, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan pekerja formal naik dari 29,38% menjadi 39,90% pada 2013.
Keberhasilan yang keenam, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yang ketujuh, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada peningkatan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK dari tahun 2004 sebesar 2,0 menjadi 3,2 di 2014. Sementara untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi dari 2012 sebesar 3,5 menjadi 3,63 di 2014. Dan yang terakhir, besaran belanja negara mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun. Pada akhir masa pemerintahan periode 2, yaitu pada tahun 2014, SBY menghadapi tantangan ekonomi dan beberapa isu politik. Meskipun terdapat pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi, pemerintahnya juga mendapatkan sorotan terkait dengan kebijakan penanganan berbagai isu. Pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pada periode 2 pada tahun 2014, terjadi tantangan ekonomi dan isu-isu politik. Meskipun pemerintahnya berhasil mencapai sejumlah pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi, terdapat kritik terhadap beberapa kebijakan dan penanganan isu-isu nasional. Pemilihan umum pada tahun 2014 menandai akhir dari 2 periode kepemimpinan SBY dengan Joko Widodo kemudian terpilih sebagai presiden yang menggantikan beliau.